Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 9 Mei 2024. Ya, di perdagangan kemarin ada beberapa data tentang mortgage rate, kemudian European Central Bank Non-Manufacturing Policy Meeting, lalu juga ada crude oil inventory dari Amerika Serikat. Hari ini news cukup banyak teman-teman. Dari market itu ada 10 tahun auction ya, lelang surat utang negara teman-teman dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada data terkait dengan ekspor impor China. Lalu ada voting dari Bank Sentral Inggris terkait dengan keputusan cut atau hike rate. Ya, jadi itu dari Amerika Serikat akan ada data soal initial jobless claim. Jadi beberapa rilis data ini mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari market. Sekarang kita lihat beberapa news yang ada pada market ya. Jadi pada Mei tanggal 7 kemarin, salah satu member FOMC yaitu Presiden Neil Kashkari itu speak teman-teman, atau pidato ya, terkait dengan bagaimana pendapat dia tentang inflasi saat ini. Kalau kita lihat sih, kalau membicarakan tentang penurunan suku bunga The Fed, ini sudah pasti dinantikan oleh banyak sekali investor. Dan menurut Kashkari sendiri, saat ini Federal Reserve masih tetap ya pada planning mereka sejak awal, atau target mereka sejak awal, yaitu menurunkan inflasi sampai ke 0,2%. Teman-teman, jadi kebijakan yang akan diambil oleh Federal Reserve saat ini adalah mempertahankan suku bunga, kemungkinan untuk jangka waktu yang lama, sampai pejabat yakin bahwa inflasi sudah turun dan mencapai target mereka. Dalam sebuah sesi yang diterbitkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei, teman-teman, Ketua Fed di Minneapolis mengatakan bahwa inflasi baru-baru ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah kebijakan moneter yang cukup ketat ini memberikan pengaruh atau masih memberikan pertumbuhan terhadap inflasi, teman-teman. Dan ini sih sebenarnya merupakan indikasi hawkish ya. Skenario yang paling mungkin adalah kita duduk di sini untuk jangka waktu yang lama. Artinya suku bunga dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang sampai inflasi benar-benar turun sesuai dengan ekspektasi dari The Fed. Itu kemudian dari berita yang lain, ini adalah Bitcoin miners revenue per day, di mana revenue atau penghasilan dari Bitcoin miners itu sudah anjlok sangat parah ya setelah setelah dari halving dari Bitcoin selesai, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari data ini, memang pemangkasan sampai setengah reward daripada miners itu kerasa banget. Jumlah Bitcoin yang didapatkan oleh para miners itu bisa dibilang di-cut ya 50%, dan otomatis akan lebih sedikit barang yang akan diperebutkan oleh banyak miners ke depannya. Ekspektasinya tentunya adalah semakin langka, maka semakin tinggi harga pula. Namun ini tentu saja merupakan jangka waktu yang cukup panjang, teman-teman, untuk bisa meraih hal tersebut. Itu jadi narasi setelah halving itu masih akan menjadi narasi yang sangat-sangat bagus untuk market. Kemudian berita yang lain datang dari Gary Gensler. Nah, kemarin Gary Gensler itu mendapatkan pertanyaan wawancara dari salah satu wartawan CNBC ya. Oke, ini kurang lebih isinya, teman-teman. Jadi sudah ditulis isi wawancara tersebut, yang teman-teman bisa lihat langsung di video CNBC juga sih untuk wawancaranya. Namun yang menjadi poin saat ini adalah terkait dengan saat ini bagaimana SEC ini kan benar-benar ketat ya sama regulasi. Nggak cuma exchange yang mereka serang, namun juga beberapa proyek kripto. Salah satunya adalah proyek kripto dengan market cap yang sangat besar, yaitu Ethereum, teman-teman. Jadi si wartawan itu nanya gimana masa depan Ethereum ke depannya. Apalagi sekarang Ethereum kan udah beberapa hedge fund udah mulai pengen menawarkan produk ETF Ethereum, teman-teman. Dan menurut Gensler sih sebenarnya market crypto itu adalah small piece, teman-teman, atau small titik kecil gitu kalau kita compare dengan market
secara keseluruhan. Jadi market kripto itu sebenarnya bukan market yang besar atau belum besar. Dan di sini banyak sekali yang namanya scam and fraud, teman-teman, yang menjadi problem saat ini. Ya, ada banyak proyek-proyek yang mereka anggap sebagai sekuritas yang semestinya itu dilindungi oleh SEC kalau mereka mau mendaftarkan proyek mereka sebagai sekuritas dan diawasi oleh oleh SEC. Tentu saja ini akan banyak produk-produk dari kripto yang sebenarnya sekuritas itu bisa mendapatkan perlindungan hukum dari SEC. Namun kenyataannya di market banyak sekali proyek-proyek kripto yang tidak mendaftarkan hal tersebut. Dan ini tentu saja bikin banyak resiko bermunculan khususnya untuk para investor. Jadi kurang lebih pernyataan dari Gary Gensler seperti itu, teman-teman. Dan saat ini mereka sedang mencari titik di mana regulasi itu bisa benar-benar klop masuk dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Karena kalau teman-teman telusuri lebih lanjut, sebenarnya SEC itu berpatok sama sebuah hukum, sebuah peraturan yang memang sudah dibikin itu tempo dulu, teman-teman. Sudah beberapa puluh tahun dan semestinya memang harus direvisi sesuai dengan perkembangan zaman supaya jangan sampai yang namanya sekuritas itu abu-abu atau regulasinya tidak terlalu jelas. Karena kalau kita melihat dari beberapa pernyataan SEC khususnya Gary Gensler belakangan itu seperti tidak konsisten terhadap beberapa pernyataan dia ya terkait dengan beberapa proyek kripto. Contohnya Algorand dulu sempat dipuji-puji tapi belakangan dinyatakan sekuritas. Dan seperti banyak ada kepentingan gitu teman-teman di belakang dari Gary Gensler ini. Itu sih, dan publik juga udah mayoritas tahu ya tentang sikap dari ketua SEC tersebut. Kemudian dari berita yang lain ada crypto trading firm Wintermute dikabarkan siap untuk provide liquidity untuk Hong Kong Bitcoin and ETF. Oke, Bitcoin, Ethereum, ETF yang ada di Hong Kong. Jadi ini berita yang bagus, teman-teman. Wintermute kita tahu adalah salah satu whales ya yang sangat besar di market kripto, dananya sangat-sangat melimpah dan dikabarkan dia siap untuk memberikan likuidasi atau likuiditas yang lebih besar lagi, teman-teman, demi untuk melancarkan perdagangan ETF Bitcoin Spot dan juga Ethereum di Hong Kong. Wah, ini berita yang sebenarnya bagus, teman-teman. Likuiditas itu sangat-sangat dipentingkan, sangat-sangat penting untuk market. Karena kalau nggak ada likuiditas, bid and offer itu kering, teman-teman. Susah berdagang di market yang nggak banyak pembeli. Ya, jadi kalau sudah ada banyak pembeli, ada banyak transaksi, tentunya akan lebih gampang. Dan Wintermute siap untuk menyediakan likuiditas tersebut, dan ini merupakan sebuah narasi yang cenderung bagus juga. Kemudian dari berita yang lain ada Susquehanna International Group dikabarkan baru aja menambahkan 1 miliar US dollar berupa Bitcoin ETF di portfolionya. Jadi Susquehanna ini adalah salah satu perusahaan perdagangan ya, termasuk juga menyediakan layanan pembayaran gitu, teman-teman, yang mana dia sudah mulai berinvestasi di market kripto di kuartal pertama 2024 ini. Diketahui Susquehanna ini dia ada invest di Grayscale Bitcoin Trust. Ini teman-teman dengan kepemilikan saham sampai 17 juta ya, 17.200.000. Dia ini invest itu di kisaran Maret kemarin, teman-teman, di akhir Maret tanggal 31. Dan dia juga sempat melakukan pembelian di Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund. Ini dia beli sekitar 1,3 juta saham, teman-teman, di Fidelity. Dan ini merupakan sebuah akumulasi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan internasional. Jadi ini juga berita bagus untuk market kripto sebenarnya. Kemudian dari berita yang lain datang dari Stellar. Nah, dikabarkan Stellar ini bakalan meluncurkan upgrade terbaru mereka yang mereka kasih nama Protokol 21. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan juga inovasi yang ada di jaringan Stellar. Ini tentu saja merupakan salah satu komitmen mereka supaya bisa meminimalisir fee dan juga
network tetap efisien, teman-teman, tetap efektif dalam perjalanannya ya. Jadi transaksi harusnya makin lancar, makin aman, dan juga makin murah di jaringan dari Stellar. Kemudian dari berita yang lain datang dari Eternity atau nama tokennya ERN, teman-teman. Itu dikabarkan sedang membangun jaringan layer kedua. Wow, ini sebuah inovasi yang bagus dari Project Eternity. Eternity adalah platform yang menawarkan NFT, autentikasi, dan lisensi. Menampilkan tokoh-tokoh terkenal seperti Lionel Messi dan juga Shaquille O'Neal. Belum lama ini, platform ini mengumumkan solusi layer kedua pada blockchain Ethereum. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi tantangan merek-merek besar yang dihadapi dalam adopsi kripto. Eternity luncurkan blockchain layer kedua. Oke, ini debut baru sebagai salah satu proyek yang berfokus pada NFT. Saat ini mereka sedang mendevelop layer keduanya. Jadi ini juga bisa meningkatkan fundamental dari Eternity. Boleh dipantau, teman-teman. Nah, ini data dari Source of Value ya, akhirnya rilis juga per 7 Mei kemarin. Inflow and outflow dari market ETF, khususnya ETF yang ada di Amerika Serikat ya, kayak Grayscale, Bitcoin, BlackRock, kemudian Fidelity, ARK Invest, Bitwise, Invesco, dan kawan-kawannya ini kering, teman-teman. Jadi nggak banyak ada inflow ya, jadi parah banget market ETF seperti kayak lesu. Seperti kayak nggak ada gairah. Ini kemungkinan sih impact daripada market secara keseluruhan yang kering, teman-teman. Kenapa kering? Ya karena suku bunga tinggi saat ini. Banyak orang yang udah kadung investasi di deposito. Teman-teman tahu kan kalau investasi di deposito itu nggak bisa ditarik cepat, teman-teman. Kalaupun kita mau narik cepat, ya kena penalti. Begitu juga banyak investor yang memang sudah terlanjur masukin dana mereka di obligasi, khususnya obligasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Dan sama, obligasi itu nggak liquid, nggak bisa hari ini perlu, ya bisa sih dijual di di market, secondary market ya, teman-teman. Tapi kan tetap aja nggak terlalu rame juga, teman-teman. Kebanyakan orang yang investasi di obligasi justru adalah investor-investor jangka panjang. Jadi kalau dana mereka juga masih diinvest di produk-produk investasi yang untuk cairnya lama, ya otomatis market kering seperti sekarang ini. Inflow dan outflow nggak sebanyak yang terjadi di beberapa bulan terakhir. Itu, kemudian ada berita yang lain datang dari salah satu penyedia layanan P2P dan juga DEX ya, milik dari Monero yang namanya Local Monero atau Agorades. Ini dikabarkan akan tutup, teman-teman. Setelah 7 tahun beroperasi, akhirnya salah satu DEX ini akan tutup. Namun dari perdagangan Monero sendiri, ekosistem Monero itu masih akan disupport oleh banyak sekali project DEX lainnya seperti Serai, Atomic Swap, dan juga yang lain juga pasti bakalan ada. Jadi itu sih. Jadi pengumuman pengunduran diri ini tentu saja akan melemahkan ekosistem yang dimiliki oleh Monero. Karena Local Monero ini adalah salah satu platform P2P dan juga DEX terbesar di jaringan Monero. Kemudian terkait dengan kasus FTX. Ya, FTX sudah melakukan likuidasi secara pelan-pelan, khususnya terhadap aset-aset kripto yang dimiliki. Contohnya dia punya banyak Solana sudah dijual pelan-pelan, teman-teman. Dan saat ini mereka sedang mencoba untuk melikuidasi aset berupa properti, ya, berupa aset-aset fisik nyata, teman-teman. Itu coba untuk dijual pelan-pelan. Estimasinya itu adalah sekitar 14,5 sampai 16,3 miliar US dollar aset yang akan ditemukan atau yang akan didapatkan untuk membayar para debitur. Ya, jadi ini memang dilakukan oleh FTX guna untuk membayar ganti rugi kepada para investor mereka. FTX adalah salah satu platform exchange terbesar ya yang sudah bangkrut, teman-teman. Itu dari beberapa berita yang ada di market kripto. Cukup banyak. Dan gimana nih kondisi dari pergerakan dari Bitcoin? Teman-teman, Bitcoin di perdagangan kemarin kembali turun terkoreksi sampai 61,5 ya. Saat ini arah dari Bitcoin menuju ke 60.000, teman-teman.
Dari indeks dolar kemarin mengalami peningkatan 0,11%, nggak terlalu signifikan. S&P 500 stagnan ya di perdagangan kemarin. Kemudian XAU atau emas itu mengalami penurunan tipis di 0,24%. BTC dominan syukurnya kemarin agak sedikit koreksi, namun ya altcoin udah banyak terlanjur turun teman-teman. Ada beberapa yang lawan arus, kayak Kaspa kemarin naik 5%, BNB masih cukup strong, ada kenaikan hampir 2%, lalu ada CRV juga mengalami sedikit kenaikan. Cardano pun juga kemarin ada kenaikan juga, teman-teman. Sementara yang lain ada WLD yang udah naik signifikan di perdagangan kemarin, nyungsep 9%. Kemudian ya Solana masih dalam arus keluar ya teman-teman, masih dalam tekanan jual. GRT juga udah turun, Dogecoin turun juga. Dan ya Bitcoin kembali mengalami koreksi, dan ini tentunya bikin orang banyak yang cemas nih, arah Bitcoin sebenarnya kemana sih? Nah kalau kita lihat sih dari structure market ya, kalau dari saya sendiri melihat pergerakan Bitcoin ini sudah confirm turun dari symmetrical triangle breakdown, otomatis tren koreksi masih akan tetap berlanjut, dan saat ini pergerakan Bitcoin itu bergerak dalam sebuah descending channel. Teman-teman bisa perhatikan, ini adalah descending channel di mana struktur marketnya itu sudah membuat yang namanya higher low baru. Ini higher low baru, dan potentially kita akan create higher low yang baru. Dari itu, pergerakan Bitcoin cenderung mengarah ke fase penurunan. Dari segi volume perdagangan, sebenarnya masih sangat-sangat bagus sih untuk Bitcoin. Kalau dari smart money, jelas Bitcoin mengalami penurunan yang sangat signifikan sejak April awal. Jadi untuk posisi sekarang memang kecenderungan market adalah koreksi atau korektif. Namun meskipun begitu, kembali aku ingatkan bahwa pergerakan dari market itu nggak akan ada yang bisa nebak secara pasti. Analisa pun kita cuma bisa melihat atau menggabungkan banyak analisa, kemudian kita coba untuk ambil kesimpulan, teman-teman. Pendukungnya adalah tentu saja intermarket analysis. Teman-teman harus memahami terkait dengan kemana uang saat ini beredar atau bergerak, teman-teman. Kita lihat dari market yang besar, yaitu money market atau market pasar uang, teman-teman. Saat ini kondisi dari pasar uang itu kan lagi seret ya. Banyak perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas. Padahal suku bunga tinggi, teman-teman. Harusnya kan mereka banyak dapat investasi dari para investor karena suku bunganya tinggi. Namun ternyata tidak seperti itu. Gitu. Jadi itu teman-teman, market properti juga lagi slow saat ini. Market saham kemarin naik ya teman-teman, tapi sekarang udah pelan-pelan koreksi di bulan Mei ini. Dan market crypto sepertinya juga udah mengambil posisi koreksi juga teman-teman. Dan teman-teman harus ingat bahwa posisi sekarang kita masih dalam perang di beberapa belahan. Ya contohnya di Timur Tengah itu masih ada perang teman-teman. Oil, kemudian resources yang lain, batu bara ataupun juga mungkin kakao, komoditas ya, itu mengalami masalah supply chains, sehingga ya harga-harga kemungkinan masih bakal naik. Jadi kondisinya sekarang seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar complicated ya kalau kita melihat secara holistik, secara keseluruhan dari market. Dan sebenarnya sih posisi dari Bitcoin menurut saya cukup wajar. Dan selalu manfaatkan posisi koreksi seperti ini untuk DCA. DCA itu bukan berarti teman-teman ceplokin uang langsung banyak. Enggak teman-teman. Bagi kalian yang masih kerja, mungkin kemarin udah dapat gaji, sisihkan sekian persen untuk teman-teman investasikan di market, di Bitcoin, beli secara berkala. Itu sih sebenarnya poin dari DCA. Jadi nggak masukin dana, kita punya dana 10 juta, kita masukin 30%, 30%, 30%, terus habis. Terus nggak DCA lagi. Bukan begitu ya teman-teman. DCA itu butuh keberlanjutan, butuh konsistensi. Itu mumpung market lagi koreksi, apalagi altcoin aku perhatikan koreksi lumayan signifikan, dan ini sebenarnya momentum sih buat teman-teman dapat barang yang murah. Kalau dari saya sih melihat outlook secara jangka panjang masih bakal naik. Jadi buat teman-teman yang memang siap untuk hold aset kripto kalian ya, khususnya di bull run kali ini sampai at least 2025, ini adalah momentum kalian. Tapi kalau kalian memang trader di market futures, ya lihat secara jangka pendek. Jangka pendek kan arah Bitcoin cenderung turun ya. Jadi bisa teman-teman manfaatkan sebenarnya.
Jadi gitu aja sih kalau dari saya, nggak terlalu worry juga buat market saat ini, mumpung masih koreksi, masih ada momentum buat akumulasi. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Dan juga teman-teman yang lain juga banyak yang sharing ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar, teman-teman. Jadi syukur banget ya ada orang yang nggak kenal gitu tapi mau berbagi. Itu kan bener-bener apa ya, keberuntungan, teman-teman. Dan orang-orang tersebut kebanyakan terkumpul di komunitas ini. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.